Siang hari itu, beberapa penghuni kos Putri Hijau sedang berkumpul di kamar Marissa. Mereka menonton serial Korea yang baru saja tayang di Netflix bersama-sama. Selain Marissa, di sana ada juga Lulu, Sandra, Beka, Nadine, Sania, dan juga Yuanita. Tidak seperti yang lainnya, Yuanita memang bukanlah penghuni kos Putri Hijau. Tapi perempuan bertubuh bongsor itu sering main ke sana. Karena Beka dan Nadine merupakan teman satu kampusnya. Di tengah cerita, Yuanita beranjak pergi keluar kamar, sedangkan yang lainnya masih fokus menonton. Selang beberapa menit, Lulu sadar jika ponselnya dalam keadaan di-charge di kamarnya yang ada di lantai bawah. Ia kemudian menyenggol lengan Sania yang ada di sampingnya, seraya memberitahukan jika ia ingin mengambil ponsel sebentar. Sania pun mengangguk kemudian kembali menonton. Tak lama setelahnya, suara jeritan Lulu pun yang ada di lantai bawah mengagetkan semua orang yang ada di kamar Marissa. Begitupun penghuni kos Putri Hijau lainnya. Mereka beramai-ramai keluar untuk mengetahui peristiwa yang tengah terjadi. Terlihat Lulu berteriak sambil menjambak rambut Yuanita yang mengaduh kesakitan. Beka dan Nadine yang melihat kejadian itu pun saling bertatapan, lalu coba menengahi. Mereka meminta Lulu untuk menenangkan diri dan bercerita dengan jelas tentang apa yang terjadi. Secara berapi-api Lulu pun menjelaskan jika ponselnya yang sedang dicas di kamar menghilang. Dan ketika Lulu menuruni anak tangga sebelumnya, ia sekilas sempat melihat Yuanita keluar dari kamarnya. Hal itu tentu cukup aneh, karena mereka berdua baru saja berkenalan hari ini. Ketika ditanya saat akan keluar kosan, Yuanita mengelak, lalu menjawab jika ia salah masuk kamar dan tadinya ingin masuk ke kamar temannya yaitu Beka dan Nadine. Padahal kamar Beka dan Nadine ada di lantai 2, bersebelahan dengan kamar Marissa. Seluruh penghuni kos Putri Hijau pun heboh. Mereka semua menanyai dan mendesak Yuanita yang nampak sangat gugup. Sedangkan Beka dan Nadine pun tidak bisa berbuat banyak. Kemudian meminta Yuanita untuk segera mengaku jika ia benar pelakunya. Yuanita sendiri lebih banyak diam dan tetap tidak mau mengaku jika ia telah mencuri ponsel itu, meski telah mendapatkan berbagai pengancaman. Seluruh badan Yuanita pun digeledah. Begitu juga tas yang ia bawa, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Lulu pun mencoba untuk menelpon ponselnya dari nomor Sania. Meski ia sedikit ragu akan terlacak, karena ponselnya selalu ia atur dalam mode getar. Mereka semua dengan seksama mendengarkan bunyi getar ponsel yang samar-samar terdengar. Dan setelah menyusuri, bunyi getar itu benar berasal dari arah Yuanita. Yang membuat mereka heran, suara getar itu semakin terdengar jelas dari arah bawah tubuh Yuanita. Dan betul saja dugaan mereka. Yuanita menyembunyikan ponsel itu di dalam celana dalamnya. Semua orang yang ada di sana tentu terkejut. Beberapa dari mereka kemudian mengeluarkan ekspresi geli. Sedangkan Lulu sendiri, ia murka, memaki-maki Yuanita dan berniat membawa peristiwa itu ke kantor polisi. Namun gadis yang baru menginjak umur 22 tahun itu
memohon dengan sangat untuk berdamai. Lulu pun akhirnya sedikit mereda dan ia mau berdamai dengan satu syarat. Yakni, Yuanita harus mengganti ponselnya dengan ponsel yang baru. Karena tentu saja, alasan pertamanya adalah ia jijik membayangkan ponsel yang digunakannya berada di dalam celana dalam bersamaan dengan bagian sensitif Yuanita. Dan bonusnya, sang pencuri ponsel pun sedang datang bulan. Selesai.